Akhir ayat surat Jumat dibaca di akhir hari Jumat. Uang datang berlipat-lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami Al-Fakir dan Mu'alim baru ingat nih, pernah diberikan ijazah doa amalan, yaitu membaca setengah ayat saja, bahkan sedikit ayat di akhir surat Jumat, dibaca di akhirnya hari Jumat. Ini enggak satu ayat full, tidak, hanya ayat terakhir, pol akhir. Surat Jumat itu terdiri dari 11 ayat. Coba dilihat, surat Jumat itu terdiri dari 11 ayat. Nah, yang dibaca hanya ayat terakhir yang berbunyi wallahu khairul raziqin. Wallahu khairul raziqin, 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 diulang-ulang. Karena fadilahnya luar biasa. Salah satunya adalah mendatangkan uang berlipat-lipat. Nah, inilah yang menjadikan sungguh luar biasanya hari Jumat, karena memang hari Jumat itu memiliki saat artinya adalah waktu yang rahasia, mustajabah. Ada waktu yang sangat mustajabah di hari Jumat, yaitu menurut sebagian ulama pas khotbah, artinya tatkala khotib itu naik mimbar untuk khutbah. Ada yang mengatakan seperti itu. Hadisnya sahih, hadisnya suka, hanya saja waktunya kapan ini yang berbeda. Oleh sebab itu ada yang mengatakan pas khotib Jumat itu naik mimbar, ada yang mengatakan pas duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan bahwa di akhir waktu itu setelah sholat asar sebelum maghrib. Nah, kalau ini juga ada dasarnya, dalilnya juga sahih. Nah, kalau di akhir waktu hari Jumat itu setelah asar sebelum maghrib. Ingat nih, setelah sholat asar sebelum maghrib. Kalau sudah masuk maghrib berarti kan sudah masuk malam Sabtu. Itu kalau di dalam Qamariyah loh ya. Kalau di dalam Qamariyah itu kalau sudah maghrib itu masuk hari berikutnya. Berbeda dengan Syamsiah. Syamsiah itu Masehi ya, Masehi. Kalau Masehi atau Syamsiah itu menunggu jam 12 malam. Jam 12 malam baru pergantian hari. Itu kalau Syamsiah atau Masihiyah. Nah, kalau Qamariyah ini adalah bulan-bulan Hijriyah, ya, tahun Hijriyah. Maka tatkala masuk maghrib itu sudah berganti hari. Oleh sebab itulah tatkala mengamalkan satu ayat ini, yaitu setelah asar, usahakan setelah asar dan sebelum maghrib, sebelum terbenamnya matahari ya, sebelum maghrib. Yang dibaca hanya wallahu khairul raziqin, wallahu khairul raziqin. Perhatikan nih ayatnya mulai dari ayat 10 dan 11. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sedangkan yang diamalkannya itu hanya wallahu khairur raziqin. Nah, nanti dengan jumlah berapa kita akan menerangkan terlebih dahulu. Fa idza qudiyatis sholatu, lalu apabila telah ditunaikan sholat Jumat,
Fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah oleh kalian fil ardi, di muka bumi. Segera bubar begitu, jangan lama-lama. Kalau sudah sholat Jumat selesai, ayo segera bubar. Segera bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillahi, dan carilah oleh kalian min fadlillahi, daripada rizkinya Allah, daripada anugerahnya Allah, karunia Allah. Jadi setelah sholat Jumat itu sunnahnya segera bubar, segera mencari rizki masing-masing. Tapi ingat, wadkurullaha katsira, dan zikirlah oleh kalian Allah kepada Allah katsiran, dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian tuflihuna, yaitu menjadi orang-orang yang sukses oleh kalian. Jadi kalian menjadi orang yang sukses. Jadi syaratnya sukses ini kita setelah sholat Jumat langsung segera bubar. Ya, zikirnya sambil jalan, sambil kerja, sambil aktivitas itu berzikir begitu. Ya, jangan duduk doang. Kalau bisa ya bekerja, aktivitas. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, ayat ini dibalik yang ayat 11 ini. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaihi wa tarakuka qa'ima. Ini adalah ayat yang diakhirkan. Apabila mereka, para sahabat saat itu, melihat perdagangan atau melihat suatu permainan, infaddu ilaihi, mereka bubar menuju kepada permainan atau perdagangan itu. Wa tarakuka, dan meninggalkan oleh mereka para sahabat kepada Muhammad qaiman, dalam keadaan berdiri khutbah ini. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, ma indallahi khairun. Ma indallahi, sesuatu yang di sisi Allah, khairun, yaitu lebih baik. Minal lahwi, daripada lahwun, ya permainan, wa minat tijarah, dan daripada perdagangan. Nah, karena ayat ini diakhiri dengan qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Wallahu, bermula Allah, khairur razikin, yaitu sebaik-baik yang memberikan rizki. Nah, inilah yang dibaca, yang diamalkan hanya wallahu khairur razikin, wallahu khairur razikin, wallahu khairur razikin, wallahu khairul razikin, wallahu khairul razikin. Tatkala kita membacanya, kita harus tahu maknanya. Allah yaitu sebaik-baik yang memberikan rizki. Allah sebaik-baik yang memberikan rizki. Dah kita memuji kepada Allah. Jadi kita maksudnya adalah memuji kepada Allah. Kita memuji dan memuja Allah. Ingat, niat kita memuji dan memuja Allah. Kita ini seorang hamba, memuja Allah dengan ucapan wallahu khairul razikin. Wallahu khairul razikin. Kita puji Allah, kita sanjung Allah, bahwa Allah itu memang sebaik-baik yang memberikan rizki. Nah, kalau Allah dipuji hambanya, Allah ridho, Allah suka, Allah cinta. Sehingga Allah ini langsung memberikan rizki kepada orang yang menyebut bahwa Allah adalah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Oleh sebab itulah, siapapun yang membacanya lebih banyak, maka rizkinya semakin banyak. Nah, kalau begitu, berapa nih yang harus dibaca? Nah, kan kembali lagi pertanyaannya, kita mau membaca berapa kali? 100 kali silahkan. Serahkan 100 kali, wallahu khairur razikin. 1000 kali lebih bagus. Mengapa? Yang membaca lebih banyak, apalagi lebih ikhlas, lebih banyak, lebih ikhlas, pasti akan dilipat gandakan lebih banyak. Nah, kalau seandainya misalnya saya mampu 2000, silahkan 2000 kali. Kalau seandainya saya mampu misalnya di atas 2000, 3000, 5000, silahkan. Wong itu cuma kalimat pendek. Wallahu khairur razikin, wallahu khairur razikin, wallahu khairur razikin. Kalau seandainya 10 kali ya silahkan. Kan begitu, tergantung amal ibadah kita masing-masing. Kalau kita ingin uang yang berlipat-lipat hingga bermiliar-miliar, ya silahkan diulang-ulang sampai ribuan kali. Yang dibaca sekali lagi hanya lafaz terakhirnya, yaitu wallahu khairur razikin, wallahu khairur razikin, wallahu khairur razikin, wallahu khairur razikin. Begitu. Silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.